Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kristi Baljuliwin dengan NIM G005013 dari kelompok A10. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan praktikum anatomi 1.2 saya melalui beberapa pertanyaan yang akan saya jelaskan. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Berikut ini kasus pertanyaan pertama mengenai tok dalang. Maka dari itu saya akan menjelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi ossa, ligamenta, dan juga articulatio. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam lagi, kita harus mengetahui dong, apa sih vertebrae itu? Vertebrae adalah tulang-tulang menyusun kolumna vertebralis atau yang disebut dengan tulang belakang. Fungsi utama dia adalah untuk menopang beban tubuh dan melindungi medula spinalis dan juga untuk memungkinkan gerak. Tulang belakang manusia tuh tersusun atas 33 tulang vertebrae yang saling bertumpuk dari leher hingga panggul. 7 vertebrae pertama disebut cervical yang berada di leher, 12 berikutnya disebut torakal yang berhubungan dengan tulang rusuk, dan 5 di bawahnya adalah lumbalis dan itu terletak di punggung bawah dan menopang sebagian besar berat badan. Lalu ada 5 vertebral sakral yang menyatu membentuk sakrum, dan kemudian terakhir 4 vertebrae terakhir itu akan menyatu membentuk coccygeus atau tulang ekor. Yuk kita kupas struktur umum vertebrae. Nah, setiap vertebrae ini dia pasti memiliki dua bagian utama, yaitu corpus vertebrae di bagian anterior dan arcus vertebrae di bagian posterior. Nah, di antara keduanya ini terdapat sebenarnya foramen vertebrale, yaitu sebuah lubang tempat lewatnya medula spinalis dan juga meninges spinalis. Nah, jika semua foramen vertebral ini disusun secara vertikal, nah dia akan membentuk kanalis vertebralis, yaitu kayak struktur utama untuk saraf tulang belakang. Nah, korpus vertebral ini itu berfungsi sebagai penopang berat badan dan ini dihubungkan antar vertebrae oleh diskus intervertebralis yang akan saya jelaskan setelah ini, dan beberapa ligamen juga. Nah, ukuran korpus dia akan semakin besar ke arah inferior, ke arah bawah. Nah, dia karena menanggung beban yang lebih besar daripada yang superior atau yang di atas, yang di daerah leher dan sebagainya. Sedangkan kalau misalkan arcus vertebrae, dia akan membentuk sisi lateral dan posterior foramen vertebral. Nah, bagian ini tuh tersusun atas 2 pediculus dan 2 lamina. Dan dia memiliki 7 prosesus. Nah, satu prosesus spinosus yang di belakang, ada 2 prosesus transversus di sisi lateral, dan juga sisa 4-nya prosesus articularis, dan itu tersusun terbagi lagi menjadi 2 untuk superior dan 2 untuk inferior. Ini berperan untuk hubungan antar tulang. Nah, di bagian pediculus ini kita terdapat lekukam yang disebut dengan incisura vertebralis, superior at inferior. Nah, bila dua incisura ini bersatu dengan vertebra yang di atas atau di bawahnya, dia akan membentuk foramen intervertebralis, yaitu tempat keluarnya saraf, spinal, dan juga pembuluh darah. Selanjutnya kita menuju regio cervical atau tulang leher yang terdiri dari 7 vertebrae. Nah, ini ciri umum vertebrae cervicalis tipikal yang dari C3 sampai C6. Jangan lupa kalau untuk penulisan C3 sampai C6 tuh kita menggunakan angka Romawi, itu korpusnya kecil dan lebar, terus dia foramen vertebralnya besar dan berbentuk seperti segitiga, dan prosesus transversusnya tuh memiliki foramen transversarium, yaitu tempat lewatnya arteri dan vena vertebralis. Nah, dan terakhir, prosesus spinosusnya tuh relatif pendek dan bercabang 2 atau kita sebut dengan bifida. Nah, khusus untuk C1 yang disebut dengan atlas, nah itu nggak punya korpus dan prosesus spinosus, tapi dia tuh punya fovea dentis di bagian anterior untuk menerima dens dari asis. Nah, asis itu apa sih? Asis itu sebutan untuk C2. Nah, ciri khasnya itu dia tuh ada dens yang tadi menghubung ke C1 atau prosesus odontoideus. Nah, tonjolan vertikal ini yang menjadi pivot untuk rotasi kepala. Nah, dens ini dia tuh memiliki apex dentis di ujungnya dan facies articularis anterior untuk bersendi dengan atlas. Nah, sedangkan C7 yang disebut dengan vertebral prominens itu memiliki prosesus spinosus yang paling panjang dan mudah diraba dari luar. Nah, foramen transversariumnya itu besar tapi hanya bisa dilewati vena vertebralis. Berlanjut ke bagian tengah tubuh, terdapat 12 vertebrae thoracae. Nah, ciri khasnya tuh ada fovea costalis. Nah, itu dia pembukaan sendi untuk berartikulasi dengan tulang rusuk atau costae kita. Nah, sedangkan kalau secara umum, korpus ini tuh dia berbentuk seperti jantung. Nah, foramen vertebralnya itu bulat kecil dan prosesus spinosusnya itu panjang serta miring ke bawah. Nah, tiap vertebrae thoracalis itu punya variasi. Kalau vertebrae yang pertama, dia tuh punya fovea superior yang berbentuk bulat dan inferior berbentuk semilunaris. Nah, kalau yang kedua sampai yang 9, dia tuh punya dua fovea yang berbentuk semilunaris. Nah, kalau yang vertebrae yang ke-10, dia hanya memiliki fovea superior semilunaris. Sedangkan untuk 11 sampai 12, dia tuh mempunyai fovea superior berbentuk bulat. Nah,
Selain itu, khusus untuk vertebrae yang ke-12 itu memiliki 3 tonjolan tambahan, yaitu tuberculum superior atau processus mammillaris, tuberculum inferior yang disebut dengan processus accessoris, dan juga tuberculum lateralis. Sekarang kita turun ke regio lumbalis atau bagian pinggang yang terdiri dari 5 vertebrae. Nah, ciri khasnya itu gitu korpusnya besar yang berbentuk seperti ginjal. Nah, foramen vertebralnya tuh berbentuk seperti segitiga dan dia tidak memiliki foramen transversarium. Bagian pediculus dan laminarnya sangat kuat karena dia tuh menopang beban tubuh bagian atas. Nah, processus spinosus ini dia tuh tebal dan pendek. Khusus untuk vertebrae lumbalis yang kelima, dia tuh memiliki processus spinosus yang kecil dan bagian ventral corpusnya lebih rendah daripada dorsalnya. Dan kadang-kadang L5 ini tuh menyatu dengan sacrum. Kondisi ini disebut dengan sakralisasi. Nah, pada vertebra ini dia juga melekat ligamentum iliolumbale. Selanjutnya kita bahas sacrum. Nah, ini dia tuh sebenarnya hasil fusi dari 5 vertebrale sacralis. Nah, bagian ini terletak di pangkal tulang belakang kita, di antara kedua os ilium dan membentuk dinding posterior dari pelvis. Nah, permukaan posterior atau yang dekat dengan belakang tubuh kita itu disebut dengan fascias dorsalis yang menampilkan satu ada crista sacralis mediana itu sisa dari processus spinosus, crista sacralis lateralis atau intermediate itu sebagai sisa dari processus transversus. Yang terakhir itu kita ada foramina sacralia posteriora yang merupakan derivat foramen intervertebrale yang merupakan tempat keluarnya rami dorsalis nervus sacralis. Nah, di bagian atas terdapat canalis sacralis, itu lanjutan dari canalis vertebralis. Sedangkan di bagian bawahnya ada hiatus sacralis. Nah, ini tuh celah yang berbentuk seperti saluran yang sering digunakan untuk prosedur caudal anestesia. Nah, kalau permukaan anterior ini disebut dengan fascias pelvina. Dia tuh yang cekung ke arah dalam. Terdapat juga promontorium yang penting untuk pengukuran obstetri atau juga dan juga foramina sacralia anteriora tuh tempat lewatnya rami anterior, nervus sacralis, dan arteria sacralis lateralis. Nah, di antara berkas pertemuan vertebra ini terdapat linea transversaria yang merupakan sisa dari diskus intervertebralis. Nah, bagian paling bawah dari tulang belakang disebut dengan os coccygeus atau vertebrae coccygea atau yang kita kenal dengan tulang ekor. Nah, terdiri dari empat vertebrae kecil yang menyatu menjadi satu struktur kecil. Meskipun kecil, tulang ini sebagai tempat perlekatan berbagai ligamen dan juga otot dasar punggul kita. Terakhir kita bahas bantalan antervertebrae yaitu diskus intervertebralis. Nah, struktur ini dia berbentuk seperti piringan dan dia berfungsi sebagai peredam benturan pada koloma vertebralis dan juga untuk membantu fleksibilitas gerak. Diskus ini terbagi dari 2 komponen. Yang pertama ada annulus fibrosus. Ini tuh gitu seperti cincin luar yang tersusun dari jaringan fibrocartilage yang kuat dan dia membatasi rotasi antar vertebrae. Sedangkan kalau yang kedua ada nucleus pulposus, itu bagian inti yang setengah cair sebenarnya dan dia berfungsi untuk meredam tekanan dan memudahkan gerakan tulang belakang. Nah, jika terjadi lesi pada diskus, nah nucleus pulposus ini dia dapat menonjol keluar melalui annulus fibrosus dan dia akan menyebabkan kondisi yang disebut dengan hernia nucleus pulposus atau HNP. Nah, kondisi ini dia dapat menekan saraf spinal dan menyebabkan nyeri hebat hingga kelumpuhan sebagian. Nah, contoh juga pada usia lanjut seperti kasus stok dalang ini, bagian korpus vertebrae dan juga diskus vertebralis diantaranya dapat mengalami degenerasi atau istilah lainnya penipisan sehingga menimbulkan nyeri pada nyeri pada punggung bawah. Setelah memahami susunan tulang vertebrae, berikut saya akan menjelaskan jaringan pengikat yang berfungsi untuk menjaga kestabilan tulang belakang yaitu ligamen. Yang pertama ada ligamentum longitudinale anterior. Nah, ligamen ini berjalan di bagian tulang depan, bukan di antara tapi di bagian tulang depan, mulai dari permukaan panggul bagian dalam tulang sakrum hingga ke tulang belakang cervical pertama atau vertebra cervicalis yang pertama. Terus ke bagian depan foramen magnum di dasar tengkorak. Ligamen ini tuh dia menutup bagian anterior dan lateral dari setiap badan vertebrae dan dia berfungsi untuk mencegah hiperekstensi yaitu gerakan membungkuk ke belakang yang berlebihan dan untuk menjaga kestabilan tulang belakang. Jadi kalau kita menekuk punggung kita tuh terlalu ke belakang, dan ligamen ini menahan agar tidak cedera. Yang kedua kita ada ligamentum longitudinale
posterius. Nah, ligamentum ini ukurannya lebih kecil dan lebih lemah sebenarnya dibandingkan ligamen anterior tadi. Ia terletak di dalam kanalis vertebralis dan itu menempel di bagian belakang badan vertebrae dan diskus intervertebralis. Nah, dari cervicalis yang kedua sampai tulang sakrum. Nah, fungsi utamanya dia tuh mencegah herniasi nukleus pulposus ke arah posterior atau dengan bahasa awamnya mencegah bantalan antara tulang belakang menonjol ke arah belakang yang bisa menekan saraf. Nah, selain itu ligamen ini juga memiliki reseptor nyeri yang cukup banyak. Jadi kalau ada cedera atau tekanan di daerah ini, dia akan menyembuhkan nyeri yang sangat signifikan. Terus kalau yang ketiga tuh ada ligamentum supraspinaler. Ligamentum ini tuh yang menghubungkan ujung-ujung dari processus spinosus mulai dari vertebra cervicalis yang ketujuh sampai ke sacrum. Nah, di atas vertebra cervicalis yang ketujuh, ligamentum ini akan berlanjut menjadi ligamentum nunce yang akan kita bahas di bagian terakhir. Nah, ligamentum yang ini fungsinya untuk membatasi gerakan fleksi atau membungkuk ke depan secara berlebihan dan untuk menjaga posisi tegak tubuh seperti saya saat ini. Yang keempat adalah ligamentum interspinosum. Nah, ligamentum ini berada di antara processus spinosus yang berdekatan dan diletaknya tuh di tengah-tengah tonjolan tulang belakang bagian belakang. Nah, kalau misalkan ligamentum ini itu membantu menahan gerakan membungkuk ke depan, yaitu bekerja sama dengan ligamentum supraspinaler. Nah, yang kelima kita ada ligamentum transversus area. Artinya di antara. Jadi kalau misalkan ligamentum ini dia menghubungkan processus transversus antar vertebrae. Jadi tonjolan tulang di sisi kanan, sisi kiri vertebra. Fungsinya untuk membatasi gerakan lateral atau gerakan membungkuk ke samping yang tidak berlebihan. Dan kita ada yang keenam, ligamentum flavum. Nah, ligamentum ini dia menghubungkan lamina dari vertebra yang berdekatan. Jadi ini disebut flavum karena warnanya kekuningan, tersusun dari jaringan elastis. Ligamentum ini membentuk bagian belakang dari kanalis vertebralis yang berfungsi untuk mencegah pemisahan lamina satu tulang belakang tuh menekuk ke depan atau fleksi. Dan itu untuk membantu menarik tulang belakang kembali ke posisi setelah fleksi seperti yang saya lakukan. Jadi bisa dibilang ligamentum ini membantu tulang belakang memantul kembali ke posisi tegak seperti setelah kita menunduk. Dan terakhir ligamentum nuncei tadi sempat saya singgung, itu berbentuk seperti segitiga kalau dari sampingnya. Terus bagian dasarnya itu menempel di belakang kepala, tepatnya dari protuberantia occipitalis externa sampai ke foramen magnum. Sedangkan puncaknya itu menempel di ujung processus spinosus vertebrae cervicalis yang ketujuh. Ligamentum ini menempel di tuberculum posterius vertebrae cervicalis yang bersatu dan dia berjalan di sepanjang processus spinosus vertebrae yang di bawahnya. Dan karena struktur yang sangat kuat, ligamen ini tuh berfungsi untuk mencegah fleksi yang berlebih pada kepala dan membantu mengembalikan kepala ke posisi normal setelah menunduk. Jadi kalau kita menunjuk lama, nah ligamen ini akan ikut bekerja keras menahan beban kepala kita. Jadi itulah 6 ligamen utama pada tulang belakang, yaitu ligamentum longitudinale anterius, tadi itu posterius, ada ligamentum supraspinale, interspinosum, intertransversale, juga ligamentum flavum. Satu tambahan penting di leher itu ada tadi yang ligamentum nunce. Nah, semua ligamen ini akan bekerja sama untuk menjaga tulang belakang untuk tetap stabil dan kuat, tapi tetap bisa bergerak dengan fleksibel sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, setelah tadi kita membahas struktur tulang atau otot dan ligamen, sekarang kita lanjut ke bagian artikulatio atau persendian antar tulang belakang. Yang pertama ada artikulatio intervertebralis. Nah, dia tuh sendi ini tidak termasuk di sendi sinovial, tapi dia tuh disebut sebagai sendi cartilaginosa sekunder atau simfisis, karena di antara tulang belakang kita itu terdapat diskus intervertebralis. Jadi intervertebralis ini sendi antara badan vertebrae ya. Nah, diskus vertebralis ini terbagi di dua bagian, yaitu di luar ada annulus fibrosus, yaitu jaringan fibrosa kuat yang melingkar seperti cincin, dan yang kedua itu ada nukleus pulposus, yaitu bagian yang lunak dan agak kenyal di tengahnya. Nah, fungsinya untuk menyerap tekanan dan memberi kelenturan di tulang belakang untuk menjaga jarak antar vertebrae agar saraf kita tuh gak kejepit. Jadi kalau saat kita membungkuk berputar duduk lama, bagian ini menahan supaya tekanannya tidak langsung diteruskan ke tulang. Nah, yang selanjutnya ada artikulatio zygapophysealis, yaitu sendi antar tonjolan sendi vertebrae. Nah, sendi ini terbentuk antara processus articularis superior dari satu vertebrae dengan processus articularis inferior dari vertebrae di atasnya. Nah, artikulatio ini tuh termasuk sendi sinovial, yaitu bertipe planar atau datar. Artinya sendi ini tuh memungkinkan gerakan sedikit geser
sedikit gerakan geser antar tulang, permukaan tulang. Nah, sendi ini dilapisi oleh kapsula articularis yang berisi cairan sinovial untuk mengurangi gesekan. Nah, menariknya kapsul sendi itu punya ketebalan yang berbeda tergantung regionnya. Contohnya daerah servikal, itu tipis dan longgar sehingga leher bisa bergerak lebih bebas untuk menunduk, mengadal, untuk berputar tuh bisa. Sedangkan kalau di bagian torakal tuh lumbal, kapsul lebih tebal sehingga gerakannya tuh sedikit lebih terbatas tapi lebih stabil untuk menopang berat badan. Dan terakhir, sendi ketiga kita yang hanya ada di daerah servikal itu articulatio oncovertebralis atau sendi Luschka. Nah, sendi ini terbentuk dari processus uncinatus yang terdapat di bagian atas badan vertebrae C3 sampai C7. Nah, bagian ini kemudian bersendi di kan tepi bawah vertebrae di atasnya. Lokasinya tuh dia di sisi posterolateral discus intervertebralis itu bagian samping belakang dari bantalan antar vertebrae ini. Nah, secara fungsional sendi ini tuh membatasi gerakan rotasi berlebihan di daerah leher dan untuk menjaga agar gerakan tulang belakang servikal tuh tetap stabil. Tapi secara klinis, dia tuh sering terjadi, osteofit atau tonjolan tulang-tulang kecil yang sering muncul di usia tua. Jadi meskipun ukurannya tuh kecil, artikula oncovertebralis punya peran yang besar terutama untuk menjaga keseimbangan antar gerak dan juga kestabilan di ruang leher. Jadi dapat disimpulkan ya kalau vertebrae ini kan tersusun atas bagian tulang atau osa sebagai struktur utama, ada ligamen yang menstabilkan dan artikulatio yang memungkinkan pergerakan. Nah, ketiga komponen ini yang bekerja sama untuk menopang tubuh dan melindungi saraf tulang belakang. Nah, gangguan pada satu komponennya seperti degenerasi diskus atau robekan ligamen. Nah, ini yang menyebabkan nyeri punggung seperti pada kasus stok dalang ini. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, kasus tentang dudung yang jatuh dari pohon mengalami kelemahan gerak. Berdasarkan gejala tersebut, dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis. Sebenarnya plexus brachialis apa sih? Nah, dia tuh sebenarnya jaringan saraf atau plexus yang berfungsi untuk mengatur gerak motorik dan rasa sensorik untuk ke bahu, lengan, dan juga tangan. Nah, secara sederhana, plexus ini merupakan jalur utama yang menyalurkan impuls dari sumsum tulang belakang bawah nih bagian bawah leher dan atas dada menuju ke seluruh anggota gerak atau ekstremitas atas. Nah, letaknya tuh dia berada di antara otot scalenus anterior dan juga scalenus medius. Kemudian dia melintas di bagian bawah clavikula atau tulang selangka dan turun ke ketiak atau regia axilla. Nah, sebenarnya plexus brachialis dia berasal dari 5 saraf spinal, yaitu C5, C6, C7, C8, dan juga T1. Akar ini dia akan keluar dari foramen intervertebralis di bagian belakang, di tulang belakang bagian leher dan dada atas. Nah, setiap akar ini dia bakal membawa serabut motorik dan sensorik dan simpatis yang nantinya akan bercabang dan bergabung membentuk struktur yang lebih besar. Nah, sebenarnya strukturnya kompleks sih, tapi kita bisa pahami kalau kita pecah menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar turut, batang atau trunk, divisi atau division, chorda atau chord, dan juga sampai bagian akhirnya cabang atau branch. Nah, secara anatomis seperti itu. Yuk kita bahas satu persatu supaya lebih jelas. Mulai dari akar turut, juga tuh tadi aku sudah saya sebut ada 5, C5, C6, C7, C8, dan juga T1. Nah, akar ini merupakan asal mula dari plexus. Dia langsung keluar dari medulla spinalis. Di sini ada nervus dorsalis scapulae dari C5. Dia tuh mempersaraf musculus rhomboideus dan musculus levator scapulae. Dan juga ada nervus thoracius longus dari C5 sampai C7 itu mempersarafi musculus serratus anterior. Nah, dari sini saraf-sarafnya akan membentuk trunk. Trunk ini akar-akar ini akan bergabung di 3 batang utama, ada trunk superior, trunk middle, inferior. Superior dia gabungan akar C5, C6, trunk middle dia dari C7, kalau misalkan inferior dia gabungan C8 dan T1. Nah, ketiga trunk ini dia tuh berada di bagian bawah leher, tepat di atas clavikula. Nah, setiap trunk ini akan dibagi lagi menjadi 2, yaitu divisio anterior depan dan divisio posterior yaitu belakang. Kan ada divisio. Nah, dia akan cabung jadi 2 kan. Jadi kalau anterior dia tuh mensuplai otot-otot flexor, dia tuh bagian depan. Kalau posterior kan jadi belakang dia mensuplai otot-otot extensor. Jadi total akan ada 6 divisi, 3 untuk anterior, 3 untuk posterior. Setelah itu kita ada chorda. Nah, divisi itu akan bergabung lagi pada akhirnya untuk membentuk 3 chord. Nah, dinamakan berdasarkan posisi terhadap arteri axillaris. Yaitu pertama adalah lateral chord atau chorda lateral, dia gabungan dari
inferior, division trunk, superior, dan medius. Sedangkan ada chorda posterior, posterior chord itu berasal dari semua posterior division. Terus kalau misalkan medial chord atau chorda medial, dia berasal dari anterior division trunk yang inferior. Dan di bagian ini, saraf-saraf udah mulai menuju ke tujuan masing-masing di dalam lengan. Dan dari ketiga chord tersebut muncul cabang-cabang akhir yang utama. Yaitu yang pertama tuh kita ada musculus musculocutaneus dari chorda lateral, itu mempersaraf otot-otot flexor lengan atas seperti biceps brachi dan brachialis, dan dia memberi sensasi pada sisi lateral lengan bawah. Terus ada nervus medianus, yaitu gabungan chorda lateral dan juga medial, itu mempersaraf otot-otot flexor lengan bawah dan sebagian otot tangan, yaitu kayak memberi sensasi juga ke ibu jari, telunjuk dan juga jari tengah. Kemudian yang ketiga itu ada nervus ulnaris dari chorda medial, itu mempersaraf otot-otot kecil tangan dan memberi sensasi ke jari kelingking dan juga sisi ulnar dari tangan. Kita ada juga nervus axillaris dari chorda posterior, mempersaraf musculus deltoideus dan juga musculus teres minor, itu memberi sensasi ke kulit bahu bagian atas. Dan terakhir kita ada nervus radialis dari chorda posterior, dia tuh yang mempersaraf otot-otot ekstensor lengan dan tangan. Dia tuh juga memberi sensasi pada bagian posterior lengan dan tangan. Nah, kelima cabang ini dialah yang akan menjadi saraf utama yang mengontrol seluruh bagian fungsi gerak dan rasa di lengan dan juga tangan. Jadi secara fungsi, plexus brachialis ini berfungsi untuk mengatur gerakan motorik otot-otot bahu, lengan, tangan, memberi sensasi atau sensorik pada kulit di daerah tersebut, dan juga untuk menyalurkan serabut simpatis untuk fungsi vaskular juga keringat. Jadi kalau terjadi cedera di plexus ini kayak jatuh atau tarikan kuat, jatuh seperti tadi kasusnya Dudung, dia bisa menyebabkan kelemahan otot atau kelumpuhan di sebagian atau seluruhnya, bahkan hilang rasa atau mati rasa, kebas, atau juga nyeri neuropatik. Tapi kalau berdasarkan lokasi cedera, mungkin gangguan ini yang dialami oleh Dudung itu Erb's palsy, itu cedera di trunk superior, yaitu C5 sampai C6, karena ini ditandai dengan kalau lengan menggantung dan tidak bisa diangkat, atau juga diagnosa lainnya seperti Klumpke's palsy, yaitu cedera di trunk inferior C8 sampai T1. Nah, ini kelemahan di otot tangan. Artinya kita sekarang tinggal menunggu diagnosa gejala selanjutnya dari Dudung. Jadi plexus brachialis ini tuh sistem saraf yang sangat kompleks ya, yang menghubungkan tulang belakang bagian leher ke seluruh otot dan kulit di bagian lengan dan juga tangan kita. Jadi tanpa plexus brachialis ini, kita tidak akan bisa mengangkat, menulis, ataupun merasakan sentuhan dengan tangan secara normal. Dan sekarang pertanyaan ketiga. Oke, sekarang kita ada atlet Opa Minho yang berusia 33 tahun, dan berdasarkan kasus ini saya akan menjelaskan anatomi regiofemoralis yang meliputi ossa, musculi, dan juga inervasi. Nah, sekarang kita akan membahas tulang terbesar dan terkuat di tubuh manusia, yaitu tulang femur atau paha. Nah, tulang ini tuh yang menghubungkan panggul proksimal dengan lutut yang distal dan berperan untuk menopang berat badan serta pergerakan tubuh bagian bawah, terutama fleksi panggul dan juga ekstensi lutut. Yang pertama ada epiphysis proximalis atau bagian ujung atas. Nah, bagian ini tuh ujung atas femur yang berartikulasi dengan tulang panggul membentuk sendi panggul atau articulatio coxae. Nah, carpus femoralis atau kepala femur ini tuh berbentuk bola halus atau spherical, bersendi dengan acetabulum ossis coxae dan membentuk articulatio coxae atau sendi panggul. Kemudian itu terselubung oleh yang adanya cartilago artikular untuk mengurangi gesekan saat gerak. Kemudian kedua itu udah fovea capitis femoris, yaitu kayak lekukan kecil di bagian tengah kepala femurnya, lekukan kecil, dan itu menjadi tempat melekatnya ligamentum capitis femoris yang membawa pembuluh darah kecil ke kepala femur. Sedangkan kita juga ada collo femoris, itu leher, itu menghubungkan caput femoris dan corpus. Caput tuh kepala, femoris itu badan di leher. Itu ada membentuk sudut sekitar 125 sampai 135 terhadap sumbu badan, jadi disebut angulus colli femoris. Dan bagi ini sering menjadi lokasi fraktur femur terutama pada orang tua. Ada juga trochanter major, tonjolan besar di sisi lateral femur, itu tuh yang setelah bola itu sebelah ada tonjolan, nah itu trochanter, dan berfungsi sebagai tempat pelekatan beberapa otot penting seperti musculus gluteus medius dan musculus gluteus minimus. Nah, fossa trochanterica ini
Selanjutnya, itu adalah cekukan di sisi medial dari trochanter mayor, yaitu tempat pelekatan musculus obturator externus. Ada juga trochanter minor, yaitu tonjolan kecil di sisi medial posterior atau tempat di bawah leher femur atau di bagian belakang. Itu tempat pelekatan musculus iliopsoas yang merupakan otot utama untuk menekuk paha. Tadi saya sempat sebut ada trochanter. Nah, trochanter ini juga ada penghubungnya. Penghubung yang pertama adalah linea intertrochanterica, yaitu dia di anterior atau di depannya. Itu garis halus yang menghubungkan trochanter mayor dan minor di bagian depan femur. Itu berfungsi sebagai tempat melekatnya kapsula articularis sendi panggul. Nah, kalau selanjutnya kita ada juga kristal intertrochanterica, maaf, itu tempat posterior atau di belakang. Nah, itu punggungan tebal di bagian belakang antara mayor dan minor. Nah, itu di tengahnya terdapat tuberculum quadratum seperti namanya, merupakan tempat pelekatan musculus quadratus femoris. Nah, untuk mengingat cara membedakan pos bagian depan dan belakang adalah dengan kalau posterior dia pasti area yang kasar. Kenapa? Karena tempat pelekatan otot-otot. Contohnya seperti apa? Tuberculus glutea. Nah, dia ini merupakan struktur kasar di bawah, trochanter mayor yang merupakan tempat pelekatan musculus gluteus maximus. Sedangkan kalau misalkan ada linea pectinea tadi, itu garis kecil di bawah trochanter minor tempat pelekatan pectinus. Nah, sekarang dari bagian atas kita akan turun ke bagian tengah tulang paha, yaitu corpus femoris atau batang femur. Yang pertama ada itu disebut dengan diaphysis. Nah, ada corpus femoris tadi kan, itu bagian tengah tulang yang berbentuk silindris dan sedikit melengkung ke atas. Dan dia tuh struktur kuat untuk menopang berat badan saat berdiri atau jalan. Ada juga linea aspera atau tampak posterior di belakang, itu merupakan punggungan kasar yang sangat menonjol di bagian belakang femur tanpa pelekatan banyak otot sih, seperti musculus adductor longus, musculus vastus medialis, dan juga musculus biceps femoris. Ya, ke arah bawah linea aspera ini bercabang jadi 2, linea supracondylaris medialis namanya akan menuju ke epicondylis medialis, sedangkan kalau misalkan linea supracondylaris lateralis ini menuju ke epicondylis lateralis. Dan di terakhir kita akan sampai ke bagian ujung bawah dari femur, yaitu epiphysis distalis yang berfungsi untuk membentuk sendi lutut. Nah, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada condylus medialis lateralis, itu tuh 2 tonjolan besar di bagian bawah femur. Permukaannya itu dilapisi tulang rawan artikuler dan berseni dengan tibia membentuk articulatio genus terus sendi lutut. Nah, condylus medialis ini sedikit lebih besar karena dia menopang beban tubuh yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada epicondylus medialis lateralis, itu tonjolan kecil di sisi luar condylus masing-masing. Nah, tempat pelekatan dari ligamentum collaterale, mediale, dan laterale lutut. Kemudian kita ada tampak anterior depannya. Nah, kan tuh disebut fascia spatularis karena itu permukaan halus berbentuk alur di tempat tulang lutut atau patella meluncur saat fleksi juga ekstensi lutut. Nah, tampak posteriornya itu ada 2. Ada fossa intercondylaris, itu lekukan di antara kedua condylus tempat melekatnya ACL, yaitu ligamentum cruciatum anterior, dan PCL ligamentum cruciatum posterior. Yang kedua itu ada fascia poplitea. Itu permukaan segitiga halus di atas fossa intercondylaris yang menjadi batas atas fossa poplitea dan melalui oleh pembuluh darah dan juga saraf poplitea. Jadi kalau misalkan femur itu bukan cuma tulang panjang biasa, tapi struktur kompleks dan kuat yang dirancang untuk menopang berat badan yang memungkinkan gerakan serta menjadi pusat dari sistem muskuloskeletal tulang bawah. Setelah tadi kita membahas struktur tulang femur, yuk kita sekarang beralih ke bagian yang bisa membuat tulang paha bisa bergerak, yaitu musculi regiofemoralis. Nah, secara anatomi, otot-otot di bagian regio ini bisa dibagi menjadi 3 kompartemen utama. Yang pertama ada kompartemen anterior atau depan, dia berfungsi untuk ekstensi lutut dan juga fleksi panggul. Yang kedua, kompartemen medial atau dalam atau paha bagian dalam. Jadi gak kelihatan kalau dari luar. Dia berperan untuk aduksi paha. Dan yang ketiga kita ada kompartemen posterior atau belakang. Itu berperan untuk ekstensi panggul dan juga fleksi lutut. Yang pertama, kompartemen anterior dari otot paha atau depan, yaitu didominasi oleh musculi quadriceps femoralis yang merupakan sangat penting untuk berdiri, melompat, berjalan. Nah, dibagi lagi jadi 4 bagian. Musculi rectus femoris yang terletak paling depan, itu asal dari spina iliaca anterior inferior atau CI, insersinya dari basis patelle melalui tendo quadriceps lalu ke tuberositas tibia lewat ligamentum patella, kemudian fungsinya untuk ekstensi lutut dan fleksi panggul. Terus kalau ada juga musculi vastus lateralis, sisi lateral paha, itu asal dari trochanter mayor dan linea aspera dari labium laterale, dia fungsinya untuk ekstensi lutut. Yang ketiga tuh ada musculi vastus medialis, itu di sisi
medial paha, jadi asalnya dari linea aspera atau labium medial untuk ekstensi lutut dan juga untuk menstabilkan patella. Yang keempat, kita ada vastus intermediatus di antara vastus lateralis dan medialis dan asalnya tuh dari permukaan anterior corpus femoris dan fungsi untuk ekstensi lutut. Dan dilanjut lagi itu kita ada yang spesial, yaitu ada musculus sartoris, merupakan otot terpanjang di tubuh manusia. Asal dari spina iliaca anterior superior tertius. Insersi dari bagian medial tibia yaitu pes anserinus superficialis dan fungsinya untuk fleksi panggul, fleksi lutut, untuk abduksi, untuk rotasi lateral paha. Nah, otot ini yang memungkinkan kita untuk duduk bersila. Nah, ada juga musculus tensor facial lateral, dia juga sama seperti musculus sartoris, cuma bedanya kalau di insertionnya dia melalui tractus ilioablasisnya. Nah, seluruh otot di bagian anterior paha ini terutama diinervasi oleh nervus femoralis yang berasal dari plexus lumbalis. Berikutnya bagian dalam paha terdapat kelompok otot yang berfungsi untuk mendekatkan paha ke garis tengah tubuh yang disebut dengan otot aduktor. Nah, ini disebut dengan kompartemen medial atau musculi regiofemoralis medial. Yang pertama kita ada musculi pectus, itu asal dari pecten ossis pubis, yang insersi dari linea pectinea femoralis yang fungsi untuk aduksi dan fleksi paha. Inervasi dari nervus femoralis dan kadang juga nervus obturatorius. Nah, kemudian ada musculi adductor longus, itu asal dari tuberculum pubicum atau pubis anterior, insersi dari linea aspera itu labiomediale, fungsinya untuk aduksi paha. Nah, inervasi dari musculus obturatorius. Nah, ada juga musculus abductor brevis, itu dari ramus inferior ossis pubis yang insersi dari linea aspera bagian atas, fungsinya untuk aduksi paha dan juga sedikit rotasi lateral. Yang keempat, musculi adductor magnus, itu otot terbesar di kompartemen ini. Nah, so dari mana? Ramus inferior ossis pubis hingga tuber istiadicum. Nah, insersinya tuh dari linea aspera dan tuberculum adductorium atau epicondylus medialis. Nah, fungsinya tuh untuk mengaduksi kuat paha dan membentuk ekstensi. Inervasinya adalah untuk musculus obturatorius dan musculus ischiadicus. Dan terakhir tuh kita ada musculus gracialis. Nah, musculus ini otot tipis dan panjang di sisi paling medial. Nah, asalnya dari ramus inferior ossis pubis dan insersi dari bagian medial tibia atau pes anserinus. Fungsinya adalah untuk aduksi paha dan juga fleksi lutut. Jadi, otot-otot media paha ini berperan besar untuk menstabilkan posisi tungkai saat kita berdiri dan jalan. Kemudian semuanya terutama diinervasi oleh nervus obturatorius. Dan terakhir, bagian belakang paha ditempati oleh kelompok otot hamstring atau kita sebut dengan kompartemen posterior. Nah, ini berperan penting untuk gerakan ekstensi panggul dan fleksi lutut. Di sini ada musculus bifida femoris, jadi terdiri dari caput longum, kepala panjang, dan caput breve, yaitu kepala pendek. Nah, asal dari mana caput longum? Dari tuber ischiadicum, sama caput breve dari linea aspera femoris. Nah, insersinya dari caput fibulae, terus fungsinya untuk fleksi lutut dan juga ekstensi panggul. Inervasinya nervus ischiadicus. Kemudian ada musculus semitendinosus, yaitu asalnya dari dari tuber ischiadicum. Terus ada insersi dari bagian medial tibia atau pes anserinus dan fungsinya untuk ekstensi panggul juga fleksi lutut. Kemudian yang ketiga ada musculus semimembranosus, yaitu asalnya dari tuber ischiadicum, insersinya dari condylus medialis tibiae, kemudian fungsinya untuk dari ekstensi panggul, ada fleksi lutut dan juga untuk rotasi internal tungkai bawah. Jadi ketiga otot ini yang bekerja sama saat kita lompat, dan mereka juga yang membantu memperlambat gerakan tungkai bawah saat berlari atau untuk mencegah cedera dan inervasi oleh nervus ischiadicus. Nah, setelah kita mempelajari otot-otot di daerah paha, yuk kita bahas untuk sistem saraf yang mengatur kerja otot-otot ini. Yang pertama, kelas persarafan di regio femoralis ini berasal dari dua sumber utama, yaitu ada plexus lumbalis dan sacralis. Pertama, saya akan bahas untuk lumbalis yang berasal dari 1 sampai 4 dan dia menyarafi bagian anterior dan medial paha. Nah, di sini muncul beberapa cabang penting yang menginervasi otot dan juga kuli di daerah femoralis bagian depan dan juga dalam. Cabangnya di antara lain yang pertama ada nervus femoralis dari L2 sampai L4. Dia merupakan saraf terbesar dari plexus lumbalis dan dia tuh menyusuri sisi lateral musculus psoas major, kemudian melewati lacuna musculorum di bagian bawah ligamentum inguinale menuju paha. Terus setelah masuk ke paha, saraf ini yang bercabang menjadi beberapa cabang motorik dan juga sensorik. Nah,
Motorik ini dia tuh akan menyarafi otot-otot kompartemen anterior paha seperti musculus quadriceps femoris dan juga musculus sartorius. Dia tuh memungkinkan gerakan ekstensi lutut dan fleksi panggul. Sensoriknya, dia tuh memberi rasa pada kulit bagian anterior dan medial paha melalui nervus cutaneus femoris anterior. Nah, cabang terminal seperti nervus safeus itu memberikan sensasi di bagian kulit sisi medial tungkai bawah sampai ke kaki bagian dalam. Jadi tanpa nervus femoralis ini, kita tidak akan bisa meluruskan lutut dengan sempurna, seperti saat menendang atau berdiri dari posisi duduk. Selanjutnya, plexus sacralis dari L4 sampai S3 yang menyarafi bagian posterior dari paha manusia. Nah, di sini terutama melalui nervus ischiadicus, saraf terbesar tubuh manusia, nervusnya dibagi menjadi ada satu nervus ischiadicus, tadi ya L4 sampai S3, itu merupakan saraf utama yang menyarafi bagian posterior dari paha. Dia keluar melalui foramen ischiadicum maius dan juga di bawah musculus piriformis, lalu dia turun ke bagian belakang paha di bawah otot musculus gluteus maximus. Nah, di pertengahan pahanya, saraf ini terbagi menjadi dua cabang yang besar, yaitu ada nervus tibialis dan nervus fibularis communis. Nah, misalkan yang eee, ada yang motorik kan tadi, motorik itu menyarafi seluruh otot hamstring, yaitu ada musculus biceps femoris, ada musculus semitendinosus, ada musculus semimembranosus, dan juga sebagian musculus adductor magnus. Ya, dia memungkinkan gerakan ekstensi panggul dan juga fleksi lutut. Sedangkan kalau mau si sensorik, itu memberi rasa tidak langsung ke kulit posterior tungkai bawah. Nah, melalui cabang tibialis dan fibularis ini. Nah, jadi kalau seorang lari atau menendang ke belakang, nah otot hamstring ini berkontraksi karena perintah dari nervus ischiadicus. Nah, kerusakan di saraf ini dia bisa menyebabkan kelemahan dalam menekuk lutut atau juga bahkan kelumpuhan di sebagian tungkai bawah. Jadi sistem persyarafan di rega femoralis ini bekerja sangat teratur dan saling terhubung. Jadi kalau nervus femoralis dia mengatur gerakan depan paha. Nervus obturatorius mengatur bagian dalam dan nervus ischiadicus mengatur bagian belakang. Ketiganya memastikan supaya setiap langkah gerakan dan juga keseimbangan tubuh kita dapat berjalan dengan sempurna. Sekian pemaparan laporan anatomi blok 1.2 milik saya. Terima kasih.